Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umon Anisma Zulfiani. Kali ini kita mau bahas tentang mengelola keuangan keluarga. Seberapa penting sih mengelola keuangan keluarga? Penting banget. Siapa sih yang gak mau keuangan keluarganya sehat? Pasti semuanya mau ya. Nah, untuk itu kita harus bisa mengelola keuangan keluarga kita dengan baik. Dalam hal mengelola keuangan keluarga, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa aja tuh? Yang pertama, tunjuk menteri keuangan. Yang kedua, membuat anggaran. Yang ketiga, mencatat pengeluaran. Yang keempat, disiplin terhadap anggaran. Yang kelima, menabung. Yang keenam, lakukan evaluasi rencana keuangan. Nah, hal-hal ini harus kita perhatikan dalam mengelola keuangan keluarga supaya lebih terarah dan teratur. Nah, disclaimer dulu ya, Umun bukan ahli ekonomi, bukan ahli keuangan, tapi di sini saya sharing tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini dalam mengelola keuangan keluarga kami. Mudah-mudahan ada insight yang bisa Mami semua dapat dari video ini. Oke? Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya. Di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan seperti yang saya sebutkan di awal tadi adalah membuat anggaran. Terus apa aja nih yang kita siapin dalam membuat anggaran? Buku catatan. Nah, buku ini untuk mencatat rencana anggaran. Di dalamnya itu ada juga catatan tabungan, terus planning keuangan, terus ada juga catatan review, terus ada jajan tracker, challenge jajan, terus ada meal plan juga. Terus siapin satu buku untuk orat-arit dan satu buku untuk catatan harian pengeluaran, serta siapin juga dompet atau amplop uang. Untuk perlengkapan mengelola keuangan sendiri tidak harus mutlak seperti itu ya. Mungkin teman-teman lebih suka menggunakan aplikasi keuangan. Nah, itu juga boleh. Yang mana yang lebih nyaman buat teman-teman. Kalau saya, karena saya lebih suka melihat dan mencatat langsung, jadi saya gunakan buku untuk mencatat. Dan tidak perlu kita harus mengusahakan buku binder cantik dan lain sebagainya. Tidak, pakai saja apa yang ada di rumah. Pakai saja yang bisa meminimalis budget kita. Oke? Nah, hal apa yang biasanya saya lakukan setiap bulan dalam mengelola keuangan keluarga? Yang pertama tentunya saya selalu membuat rencana keuangan keluarga. Nah, dalam rencana keuangan keluarga ini itu Mamis bisa tulis rincian pengeluaran rutin tiap bulannya. Jadi di situ di list semuanya, termasuk kalau misalnya punya hutang, tulis hutangnya berapa dan lain-lain. Kalau misalnya termasuk sandwich generasi sandwich, ya di situ ditulis juga rincian uang yang dikeluarkan untuk keluarga, untuk orang tua kita, gitu kan. Setelah kita buat rencana keuangan keluarga atau anggaran, maka di situ kita akan tahu berapa jumlah uang-uang yang harus ditransfer dan uang-uang yang bisa diambil cash. Jadi untuk pengeluaran rutin cashnya itu ambil sesuai dengan jumlahnya, jangan berlebih, sesuaikan pas saja ya. Jadi diambil cash sesuai jumlah pengeluaran yang sudah kita tulis di rencana keuangan keluarga. Kemudian uang cash tersebut kita masukkan ke dalam amplop atau dompet keuangan seperti yang saya punya tadi. Itu boleh. Di situ jangan lupa ditulis untuk pos-pos apa saja dan masukkan uangnya ke situ. Dengan menulis anggaran, kemudian memasukkan uang cash kita ke dalam amplop atau dompet khusus dengan tulisan pos-pos pengeluarannya, maka ini mempermudah kita dalam mengeluarkan uang setiap harinya. Dan jangan lupa buat catatan harian seperti ini. Buat keterangannya, pengeluarannya apa, tulis di kredit pengeluaran, terus kemudian tulis totalnya ya, jumlahnya dikurangin terus kalau dia pengeluaran. Jangan lupa itu setiap hari supaya kita tahu pengeluaran kita itu apa aja di hari itu. Pokoknya jangan males deh untuk nyatet. Itu kuncinya sih kalau saya.
Nah, kemudian selain membuat anggaran, hal yang perlu kita perhatikan dalam mengelola keuangan adalah menabung. Usahakan menabung berapapun bisanya. Boleh mengikuti tren-tren menabung cara sekarang ya, dengan pakai nominal tertentu atau pakai challenge tertentu, nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan kenyamanan kita. Nah, saya dalam mengelola keuangan keluarga, menabung itu tidak saya presentasikan berapa. Karena kalau saya presentasikan sesuai dengan ilmu keuangannya, itu pengeluaran saya jadi tidak bisa tercover gitu, karena terlalu banyak yang ditabung gitu. Sementara pengeluaran saya juga jauh lebih banyak gitu kan. Nah, makanya saya menabung itu dari sisa pengeluaran. Jadi setelah saya buat budgeting, saya buat catatan pengeluarannya, nah sisanya itulah yang kemudian saya tabung. Nah, selain itu, saya juga menabung dari sisa-sisa budget. Misalnya nih, saya kan punya budget pengeluaran tiap bulan itu, punya budget misalnya kayak budget belanja pekanan. Nah, kalau misalnya dalam realisasinya ternyata saya bisa ada sisa gitu ya. Misalnya budget pekanan saya itu 300.000, setiap belanja sayur tuh 300.000, itu udah termasuk buah. Nah, ternyata pada realisasinya saya bisa nyisain 10.000 gitu kan. Nah, 10.000-nya itu saya tabung. Kemudian saya juga melakukan challenge jajan nih, kayak gini nih. Bentuknya tuh kayak gini, challenge jajan. Nah, saya punya budget jajan. Nah, di sini nih untuk Januari ada 400.000 per bulan. Kemudian saya breakdown jadi 13.000 per hari. Nah, ini saya buat challenge-nya setiap hari, jajan, tidak jajan, seperti ini. Nah, jadi sisa budget jajan itu saya tabung. Jadi saya nabungnya caranya seperti ini. Dari sisa-sisa budget. Karena untuk nabung di awal dengan nominal sekian itu belum bisa. Ya karena pengeluarannya begitu banyak ya. Nah, ini tadi kita udah bahas tentang membuat anggaran dan menabung. Insya Allah nanti kita akan lanjut ngebahas tentang hal-hal yang terkait dengan mengelola keuangan ya. Maksudnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan keluarga. Insya Allah di next video. So, jangan lupa subscribe.